rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Yesus, kami dari tim WBI Bapak boleh berkumpul di sini Tuhan untuk mengisi tugas pekan Bapak. Kiranya Kau berkati setiap kami Bapak. Terutama Kau berkati Eva yang jadi hostnya Bapak. Kau urapi dia dengan kuasa-Mu yang kudus Bapak. Urapi juga setiap kami Bapak. Terima kasih untuk kesehatan daripada-Mu ya Bapak. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyampaikan tuntunan sepekan dari kami dari tim WBI ya. Dengan tema hari ini tuh kita penolong dan pendoa ya bagi keluarga kita ya. Puji Tuhan, sebelumnya kami mengucap syukur, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan pada kami semua bisa sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan, sama-sama sharing ya. Dan kita percaya dari sharing kita ini kita bisa menguatkan buat kita semua yang nonton live streaming ini. Terima kasih. Dan saya juga didampingi dengan tim saya. Yang pertama ada si Dewi Tong, ya. Yang kedua Ivon, ya, Rina. ya, puji Tuhan. Dan saya dengan Eva. Shalom semuanya. Kita mau belajar ya. Nah, di sini kita kan ambil tema dari tim WBI ini tentang penolong dan pendoa ya, terutama dalam keluarga kita ya. Nah, di sini saya ada beberapa topik nanti dari cici-cici semuanya ini tentang kehidupan ya, kesaksian kehidupan dalam keseharian ya. Nah, di sini saya mau bertanya, berikut pertanyaan yang akan saya sampaikan ya. Apa sih suka duka terbesar dalam menjalani peran sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu? Sama pertama Cipon dulu, gimana Cipon? Suka dukanya? Kalau suka dukanya, sukanya kita kalau misalkan mungkin nggak selamanya kita lagi di atas atau di bawah gitu kan. Nah, mungkin kita sebagai istri tetap mensupport suami meskipun dia lagi keadaannya lagi tidak baik-baik saja atau sedang baik-baik saja. Ya, kita sebagai istri harus support suami. Dan juga kalau sebagai istri mungkin sebagai seorang ibu ya maksudnya mungkin kita buat diri kita sendiri tuh kita banyak nggak ada waktu buat diri kita gitu ya. Karena waktu kita kan banyak habis untuk keluarga untuk ya mungkin kita dari pagi sampai malam tuh nggak ada istirahatnya lah ya. Apalagi saya juga kan kerja, jadi dari kita bangun tidur, masak, terus siap-siap buat ke kantor, terus malam masih ngurusin keluarga ya. Mungkin suka dukanya ya begitu ya. Puji Tuhan ya, tapi tetap dijalani dengan sukacita ya Ci. Haleluya. Tanya nih, tadi kan udah sama Ci Ivon ya, kita mau tanya sama Ci Rina, gimana nih suka dukanya sebagai seorang istri dan seorang ibu? Kalau untuk dukanya mungkin ya, kalau punya suami kita kan punya orang yang bisa diandali. Tuhan kita nggak mungkin jadi ibu ya kan. Ya.
Nah mungkin untuk bukan berduka sih, sebenarnya lebih ke tanggung jawab karena kita melakukan tanggung jawab itu, Ya. jadi kita kayak kekurangan waktu untuk mungkin me time, Ya. ya kan, terus kerjanya nggak pernah habis lelah Ya. gitu kan, kita jadinya gitu, terus kayak kita harus lebih kuat lah dibanding Amin. yang lain, Ya. karena seorang ibu kalau misalnya anaknya atau suaminya sakit pasti kita yang paling bergadang sampai malam, betul ya, ya itulah mungkin harapannya. Ya, puji Tuhan ya, tetap semangat. Ayo, Ci Dewi, lanjutnya. Suka dukanya, sukanya kalau ada suami kan maksudnya ya, bisa jadi penopang buat kita gitu. Teman curhat yang terbaik lah ya. Sahabat Ya, lah. ya. Kalau pas suami kan misalkan kalau curhat kan tidak bocor kemana-mana. Bisa gitu kan. Kalau sama orang kan kita belum tentu gitu kan. Terus berdasarkan pengalaman hidup saya gitu ya, dukanya adalah menghadapi ya pergumulannya waktu suami perekonomian jatuh terpuruk gitu Ya. itu dukanya luar biasa, dimana kita kan dituntut harus tetap kuat mendampingi suami. Disitulah kita sebagai istri diuji kesediaan kita, apakah tetap mendampingi suami atau pergi gitu kan. Tapi di dalam kehidupan saya akhirnya setelah sharing dengan gembalaku dan juga dengan gembala kita, akhirnya saya dikuatkan jadi bisa tetap mendampingi suami dalam keadaan apapun gitu. Di Tuhan sih begitu ya. Ya. Itu aja sih. Itu aja, Itu aja. Tuhan ya. Ya, kalau di sini kan saya dengar kan maksudnya dari Ci Ivon, Ci Rina sama Ci Dewi kan maksudnya tentang yang tadi kan suami jadi sahabat ya gitu kan. Kalau Ci Ivon kan ya dalam kesibukan yang begitu banyak ya Ci, maksudnya bangun pagi udah ngurusin masak buat suami, buat anak gitu kan. Terus Ci Rina juga tetap on fire ya, pokoknya dalam menghadapi suka duka kita tetap sukacita dan bersyukur ya, pasti kita bisa lewatin semua itu, amin. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Kita mau saya ada satu lagi pertanyaannya dan juga menurut semuanya nih ya, buat Ci Ivon, buat semuanya, menurut firman Tuhan apa sih peran seorang istri atau ibu di dalam keluarga, rumah tangga ya, terus buat semua juga sih, berdampak juga buat lingkungan ya gitu loh. Peranannya apa sih gitu loh. Menurut firman Tuhan peran utama seorang istri atau ibu itu apa sih gitu, terutama di dalam keluarga ya. Ya saya tanya Ci Dewi dulu. Iya, kalau bagi saya sih seorang istri itu sebagai penolong yang sepadan ya. Artinya kita sebagai partner yang mendukung suami kita gitu ya. Ya. Ada ayatnya di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Itu. Ya, puji Tuhan. Ya itu jawaban dari Ci Dewi. Saya mau nanya lagi ke Ci Rina gimana? Kalau menurut saya pribadi sih, kita tuh sebagai pendamping, Ya. pendukung suami kita Ya. dan keluarga anak-anak kita, Ya. dan yang paling utama biasa kita sebagai penolong sama pendoa atau tiang doa bagi Ya. keluarga kita, Amin. biar keluarga kita itu menggenapi tujuan Tuhan, yaitu menciptakan keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Baru kita bisa berdampak pada lingkungan kita. Ya, betul. Ya, amin. Terus Ci Ivon gimana jawabannya Ci Ivon? Kurang lebih sama sih ya. Kita sebagai istri harus membantu dan mendukung suami. Terus juga kita sebagai istri harus mengurus dan merawat anak-anak kita. Ya. Karena juga ada firman Tuhan yang di Amsal 12 ayat 4, Ya. seorang istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya, tetapi yang tidak berharga adalah seperti kerusakan dalam hidupnya. Jadi kita sebagai istri adalah tiang doa di dalam keluarga kita. Betul. Amin ya. Nah, dari kesimpulan di pertanyaan kedua ini, kita peranan kita itu paling penting loh sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita ya gitu. Kita tuh harus menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga kita gitu kan, menjadi penolong bagi suami kita gitu, bagi anak-anak, dan bahkan berdampak bagi orang lain ya. Contohnya misalkan penolong itu kan suami nggak bisa melakukan hal-hal apa, misalnya masak kan suami nggak bisa, nyuci suami nggak bisa kan, pasti
kita nolongnya dengan kita nih sebagai seorang wanita kan kita pasti memasak gitu kan, bisa mencuci pakaian, kalau yang cuci pakaian yang nggak ada mbak ya gitu kan, itu kan juga nolongin suami kan. Kadang-kadang wanita sekarang juga wanita karir, benar nggak semuanya selalu di rumah gitu kan. Nah bisa membantu buat kebutuhan rumah tangga ya, misalnya biaya sekolah atau apapun gitu kan, itu juga sebagai penolong buat suami kan gitu. Dan tidak lupa kita harus, selain kita penolong, kita harus menjadi pendoa gitu, karena keberhasilan suami itu adalah doa istri juga, bener nggak? Iya. Bener nggak kan? Maksudnya kita tuh harus mendoakan suami kita yang terbaik, yang paling penting kita doakan suami kita takut akan Tuhan, bener nggak? Kalau suami kita takut akan Tuhan, pasti dia akan menyayangi keluarga, benar nggak? Dan begitu juga kita nih, jangan suami aja yang disuruh takut akan Tuhan, terutama kita juga sebagai seorang wanita ya gitu kan, takut akan Tuhan dengan kita benar-benar jaga hidup kudus, dengan kita kayak sifat kita, karakter kita tuh tunjukin kepada keluarga kita ini, maksudnya sebagai seorang ibu, seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan gitu kan. Nah dari situ kita akan berdampak ke semua, menjadi saksinya Tuhan, benar nggak? Oke, itu yang kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sih seorang istri atau ibu bisa konsisten membangun kehidupan doanya di tengah mengurus anak gitu kan, di tengah rumah tangganya gitu kan. Gimana sih konsistennya supaya ini membangun kehidupan doanya gitu kan. Nah kan saya nanya ke Cirina dulu. Ayo Ci, dijawab. Yang pertama pasti kita selalu berpegang teguh pada Tuhan ya. Amin. Kita harus mengandalkan Tuhan, itu kekuatan kita. Tanpa Tuhan itu kita nggak mungkin lewatin hari-hari ini. Iya. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun, yang dilakukan pertama kali pasti berdoa dulu. Iya. Karena kita masih bisa hirup udara ini ya Iya, kan. iya, Nafas, betul. jadi Syukur ya. ucap syukur dulu pertama. Nah, baru kita melakukan aktivitas yang lain. Terus ya udah. Tadi tuh saya juga mungkin ada sedikit Firmannya nih, betul ya, coba betul. silakan Saya ketemu di Keluaran 15 ayat 2a ya, saya bacakan ya. Keluaran 15 ayat 2a, Tuhan itu kekuatanku dan makmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Terus pertanyaannya buat Ci Dewi, gimana jawabannya Ci? Kalau saya sih melakukan quality time lah kalau gitu ya, bersama keluarga. Kita membangun mesbah keluarga. Jadi sebelum tidur itu berdoa bersama suami dan anak itu, biar besok kita melakukan aktivitas dengan semangat yang baru lagi gitu kan. Jadi itu ya dengan mesbah keluarga. Itu harus ya. Ya. Supaya kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan gitu ya. Sebagai kekuatan kita juga gitu. Ya, amin. Nah, terus selanjutnya Ci Ipon, gimana jawabannya? Kalau menurut saya itu kita harus mengatur waktu kita dengan Tuhan. Misalnya kayak ya bangun tidur kita berdoa, udah selesai berdoa kita kan serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terus gitu kalau bangun pagi kan biasa istri bangun lebih pagi dari suami kan, kita udah mulai masak. Biasa tuh saya kalau misalkan pagi sambil masak tuh biasa saya suka sambil dengerin lagu, dengerin firman-firman Tuhan. Jadi biar nggak sepi juga kan di dapur. Jadi buat saya tuh itu seperti membuat saya tuh ada semangat buat menjalani hari-hari. Amin. Aja ya. Saya ada tambahan firman Tuhannya nih, tentang ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini pertanyaan ketiga itu bagaimana seorang istri atau ibu bisa konsisten ya. Kalau saya pribadi, saya belajar untuk mengatur waktu, kayak si Ipon bilang, kita ngatur waktu, kita mau intim sama Tuhan dengan pertama-tama itu yang kita paling utamakan itu adalah Tuhan. Tuhan adalah segalanya gitu kan. Memang keluarga nomor satu, tapi utamanya adalah kita lebih utamakan Tuhan, benar nggak sih ya kan? Nah, yang bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Yang pertama kita itu harus intim sama Tuhan dengan cara kita berdoa. Pada saat kita bangun pagi, kita harus berdoa dulu gitu kan. Ditambah dengan firman Tuhan gitu kan. Kalau firman Tuhan kita baca, pasti kan ada tuntunan kehidupan ya untuk berjalan di kehidupan misalnya per hari-hari gitu kan. Kadang-kadang kita ngalamin pergumulan, pada saat kita baca firman pasti ada kekuatan ya bagi kita gitu kan. Itu sih untuk
menjalani kita membangun kehidupan doa kita ya, dengan kita doa sebagai keluarga kayak Ci Dewi bilang, terus kita baca firman Tuhan gitu kan, yang bisa menguatkan, menuntun hidup kita untuk dalam keseharian itu. Amin. Ya, yang selanjutnya yang keempat, apa sih dampak yang dirasakan oleh keluarga ketika Anda konsisten menjadi penolong dan pendoa di dalam keluarga? Kesaksian kehidupan misalnya dengan berdoa, dampaknya apa? Misalnya apakah target suami goal gitu kan? Coba kesaksian dari cici-cici ya. Yang pertama coba dari Ci Ivon, gimana kesaksian hidupannya? Dampaknya saya rasakan sih pada saat kita mungkin kalau secara manusia kayaknya kita mau minta tolong sama orang tuh kayaknya mustahil, tapi kalau kita serahkan sama Tuhan, bagi kita sesuatu yang mustahil itu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin, betul. Terus saya percaya pada saat kita butuh sesuatu, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Amin. Ya, Tuhan Yesus luar biasa ya, pasti Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya ya. Nah, kesaksian Cirina gimana? Saya kan dulu kan saya masih belum di rumah, jadi masih Ya, kontrak ya. ya. Nah untuk bayar kontrak setiap tahun tuh kayak udah 1 tahun lewati 1 tahun nanti Ya. kan cepet banget, Ya. udah mesti bayar lagi ya kan. Ya. Sedangkan suami kan juga kerja dari pagi memang biar makanya tidak usaha semaksimal mungkin ya. Jadi maksudnya juga minta dulu kapan ya kita punya rumah gitu, nggak usah pindah-pindah lagi, Ya. capek nanti kalau misalnya kita punya anak pun kasihan mereka Kasihan, ya. ya. Betul ya kan. Nah ketika itu akhirnya kita berdoa Tuhan tuh ada aja gitu kasih rezeki dikit Berkatnya. berkatnya lama-lama kita doa terus Berkumpul, ya. betul berkumpul kita bisa DP rumah terus akhirnya kita punya rumah sendiri, itu juga semua pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan Tanpa Yesus Tuhan mungkin sampai sekarang kita belum punya kali ya. Ya. Betul kan, betul. Amin. Ya. Ya, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kesaksian dari Ci Dewi gimana? Pengalaman Ci Dewi maksudnya dengan kita berdoa, apa sih dampaknya gitu? Dampak sebesar sih saya rasain itu di dalam keluarga besar saya ya. Saya boleh dikata kalau ada apa-apa gitu, saya yang ditunjuk sebagai pendoa di dalam keluarga inti saya gitu. Itu sih yang saya rasain gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal atau apa, saya ditunjuk adik atau mama, yuk bantu doain saya ya supaya saya menjadi kuat ya. Dia bilang gitu. Ya. Itu sih yang ini yang saya rasain. Kadang itu kan kalau misalnya kalau kita di daerah kan suka ada kuasa-kuasa gitu. Ya, ya. Ya. Terus pernah pas hari keberapa itu hari ke-7 kalau nggak salah. Mama, saya ngerasain perangan rohani yang luar biasa. Padahal kan saya video call lewat telepon gitu ya. Tapi saya mau merasain peperangan rohani yang sungguh dahsyat. Tapi disitulah Tuhan mampukan. Kan seperti di firman kan bilang begini kan, 2 atau 3 orang kumpul, Tuhan ada di situ untuk menjawab doa kita. Itu saya rasain dengan 2 atau 3 orang kami berdoa itu, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Apalagi kita dengan doa dan puasa juga, itu saya yakin dalam Tuhan kita akan menjadi kuat dalam menghadapi badai sebesar apapun. Itu sih yang pengalaman hidup saya, itu aja sih. Ya, luar biasa Iya. ya, Tuhan Yesus kita luar biasa. Saya juga ada tambahan ya melalui kehidupan kesaksian dalam kehidupan saya ya. Kita tahu ya, maksudnya setiap rumah tangga itu nggak selalu hidupnya lancar-lancar Iya. aja kan gitu kan, pasti ada naik turun gitu kan. Nah di situ kadang kalau orang mau ikut Tuhan itu kan pasti awal-awalnya nggak langsung jadi orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan misalnya gitu, yang disiplin gitu kan. Kadang-kadang kehidupan kita nggak semua, misalnya saya dapat suami yang suami saya misalnya galak misalnya gitu, suami saya misalnya emosian, pemarah gitu kan, sedikit-sedikit disenggol dikit udah marah gitu. Kadang-kadang yang parahnya main tangan gitu kan kadang-kadang ya. Tapi di sini saya mau katakan Tuhan kita itu sebagai tiang doa, sebagai terutama
kita tuh nggak bisa merubah suami kita kan, nggak bisa merubah anak kita yang main gadget terus misalkan gitu kan. Dengan kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, dibantu dengan puasa, saya puji Tuhan. Maksudnya dulu suami saya tuh tahu sendiri ya, daerah kota itu kan tinggalnya di daerah kota ya, maksudnya mengenal akan Tuhan untuk ibadah aja itu susah gitu kan. Tapi dengan saya di sini gitu kan, saya ajak gitu kan, dikit bertahap demi tahap gitu kan, tapi belum sungguh-sungguh lah di dalam Tuhan. Nah, di dalam proses itu ya adalah kita pergumulan hidup ya, dalam rumah tangga adalah gitu kan. Tapi di situ saya berserah sama Tuhan, saya nggak kesel, misalnya nggak kesel sama suami saya, tapi saya di situ berdoa tiap malam, saya doa, saya puasa. Kadang-kadang malam itu tumpang tangan buat suami, kadang-kadang ke dada gitu kan. Maksudnya itu kita doain gitu loh, ya Tuhan biarlah suami kita takut akan Tuhan, maksudnya sifat-sifat yang jelek-jeleknya Tuhan kikis gitu kan. Puji Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga saya itu sekarang itu hidupnya rukun damai sejahtera gitu kan, maksudnya hidup rukun gitu loh, jarang yang berantem itu jarang. Terus dengan doa itu Tuhan kasih kekuatan kita, dengan ada Roh Kudus di dalam diri kita, yang nggak gampang kita marah, nggak gampang kita menghakimi, misalnya suami saya begini misalkan gitu. Tapi dengan Tuhan, dengan ada Roh Kudus di dalam diri kita tuh kayaknya dikasih kesabaran, dan kita itu berubah gitu lah. Jadi suami itu kalau melihat kita, istri kita baik banget ya. Kalau kita jalan, misalnya suami misalnya jahatin atau ngomel-ngomel, kayaknya nggak tega gitu kan, karena kita itu berbuat baik sama dia, melayani dia gitu kan, sebagai penopang gitu kan, sebagai pendoa buat dia gitu loh, buat pekerjaan gitu kan. Nah puji Tuhan, suami saya itu berubah gitu kan, yang dulunya mungkin malas berdoa, yang dulunya nggak mau memuji Tuhan, sekarang puji Tuhan malah dampaknya itu dia mau melayani gitu kan, kayak misalnya jadi WN gitu kan, mau berbagilah sama orang lain gitu kan. Nah di anak-anak juga begitu, saya ngajarin untuk mesbah keluarga, saya tuh ajarin anak-anak ayo baca firman Tuhan gitu kan. Tapi itu kan nggak gampang kan, kadang-kadang semua kan ayo baca, anak-anak baca firman Tuhan gitu kan, nggak gampang banget kan gitu kan, harus diingetin setiap hari. Tapi ya itulah, sebagai seorang ibu kita nggak jemu-jemu buat kebaikan anak kita, biar rajin baca firman Tuhan, dan kita percaya dampaknya itu nanti anak kita juga takut akan Tuhan, suka muji Tuhan, suka baca firman Tuhan, benar nggak? Itu kan dampak dalam kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Selain itu dampaknya apa, kita kepada orang lain pasti kita jadi saksi kan, jadi saksinya Tuhan. Mungkin orang melihat, wah dia nih hidupannya kayaknya enak ya gitu, kok nggak pernah ada berantemnya, kayaknya sukacita terus. Karena kita percaya di dalam Tuhan, dengan kita sungguh-sungguh doa ada sukacita, karena kita selalu mengucap syukur dalam segala apapun. Benar nggak Cik? Ya kan, kita percaya dengan kita sungguh-sungguh di dalam doa itu ada terobosan terjadi ya, baik dalam rumah tangga, ada pemulihan keluarga pastinya, ada pemulihan perekonomian di dalam keluarga, anak-anak dan sama orang tua, hidup rukun ya. Terus dampak ke orang lainnya, yang pasti kita jadi saksinya Tuhan, bisa menguatkan yang lainnya gitu kan. Jadi terutama jadi seorang wanita ya, maksudnya kita tuh jadi wanita yang benar-benar kuat gitu loh di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang kelima nih, yang terakhir. Haleluya ya. Yang terakhir ini, ada nggak sih pesan khusus buat para istri atau ibu saat ini yang sedang berjuang menjalankan perannya? Pesannya mau kita sampaikan buat yang nonton live streaming ini, biar semua bisa menguatkan buat ibu-ibu, buat wanita-wanita yang ada di luar sana. Gimana, silakan Cirina, gimana pesan-pesannya? Nah, kalau yang pertama pasti andalkan Tuhan dulu pertama ya. Kita harus andalkan dan libatkan Tuhan untuk setiap aktivitas kita. Terus yang kedua, harus kita selalu berpikir positif ya. Biar apa, maksudnya dengan pikir positif itu semua berkat pasti ada gitu. Jangan kita dikit-dikit marah terus negatif thinking mulu sampai yang lain ya. Dan bersyukur atas apa yang kita miliki, walaupun mungkin ya sedikit lah, mungkin nggak sekaya mereka, apa kita tetap bersyukur karena itu Tuhan udah kasih kita itu. Amin.
Yuk, yang selanjutnya Ci Ivon. Saya sih pesan-pesannya kita harus tetap semangat dan percaya kepada Tuhan bahwa setiap cobaan yang Nah, selanjutnya Ci Dewi. Bersama dengan si Ivon ya, buat kita para ibu rumah tangga mah tetap semangat gitu dalam menjalankan peran kita, terus menjadi teladan tentang penguasaan diri gitu. Ada ayatnya di firman Tuhan Titus 2 ayat 5, jadi teladan tentang penguasaan diri, kebaikan dan keburukan dalam pikiran dan hati. Itu ya kesimpulannya, pesan-pesannya buat para istri, buat para wanita yang ada seluruh Indonesia maupun di luar negeri ya gitu kan. Pesan-pesannya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, jadilah istri yang takut akan Tuhan, jadi teladan dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Itu aja. Terima kasih. Mari kita berdoa. Oh Rabba Syakara Rabba ya Rabba, terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, biarlah kesaksian hidup kami ya Tuhan, biarlah sharing hari ini ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah semua para wanita-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau beri kekuatan, terutama lebih takut akan Tuhan, dan Roh Kudus ada di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.